warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru SD Negeri 53 Palembang yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat-Nya kita bisa hadir di sini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak telah hadir pada acara kami siang hari ini, yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata kami sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Aksi nyata ini yaitu kami harus mempresentasikan atau memaparkan apa itu budaya positif. Nah, jadi kegiatan ini mengenai budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Oke, langsung ini budaya positif ini nanti kami berkolaborasi sama Ibu Trisna Handayani. Nanti ada dua sesi. Sesi pertama Ibu Trisna Handayani dan sesi kedua saya sendiri. Oke, ada 4 rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama itu kegiatan pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat refleksi atau penutup. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, kita mulai dengan pembukaan, yaitu marilah bersama-sama kita membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara kedua yaitu pemaparan materi. Yang pertama ini sesi pertama oleh Ibu Trisna Handayani. Pada Ibu Trisna kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kami berdua akan memaparkan mengenai budaya positif. Jadi di sini adalah aksi nyata yang ditugaskan kepada kami untuk diimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, ya, sebelum kita memulai sesi presentasi diskusi ini, tentunya kita harus mempunyai kesepakatan kelas diskusi presentasi. Yang pertama mungkin aktif mengikuti diskusi, lalu saling menghargai, kemudian bebas memberikan pendapat yang membangun. Kira-kira dari kesepakatan diskusi ini ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup dari para peserta di presentasi diskusi? Ada yang ingin ditambahkan? Kesepakatan kelas diskusi presentasi sudah cukup? Oke, ada 3 poin ya. Selanjutnya, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah. Jadi ini adalah poin-poin yang akan kami sampaikan mengenai budaya positif ini. Ada beberapa poin seperti yang ada di slide di depan. Ada mengenai disiplin positif. Nah, ini adalah poin-poinnya. Sub-sub materinya ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Nah, kira-kira rekan-rekan yang ada di sini semuanya sudah pernah mendengar belum apa itu kira-kira disiplin positif? Ada yang bisa mengumumkan pendapatnya? Silakan Ibu Iris. Terima kasih kesempatannya Ibu Trisna. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang mengarahkan anak pada tindakan-tindakan yang positif, seperti itu. Ya. Jadi benar seperti kata yang
Ibu ini sampaikan tadi bahwa disiplin positif itu mengarahkan anak kepada kegiatan yang positif seperti itu. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari segala tindakan dan juga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Makna kata disiplin, menurut Bapak Kiai Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, disiplin yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Baiklah, ini adalah tujuan disiplin positif untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa yang tadi disebut motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai motivasi internal dan eksternal tadi. Kalau motivasi internal itu berarti motivasi yang ada dari dalam diri siswa tersebut. Sedangkan motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar, seperti dari guru, dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Di sini ada tabel mengenai stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Jadi stimulus respon tentang dunia yang sebelah sini tabel yang warna putih itu ada penjelasannya. Realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan sampai terakhir itu ada model berpikir menang atau kalah. Jadi stimulus respon tentang dunia ini lebih kepada kita harus mengontrol orang lain seperti itu. Jadi lebih ke banyak negatifnya. Bagaimana cara kita untuk dari stimulus respon itu berubah ke teori kontrol tentang dunia. Jadi realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Lalu kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Lalu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Demikian juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi bagaimana cara kita mengubah dari stimulus respon tentang dunia ke teori kontrol tentang dunia, dari negatif ke positif. Selanjutnya, apa itu motivasi perilaku? Motivasi perilaku merupakan suatu hal yang mempengaruhi perilaku manusia sebagai pendorong, keinginan, pendukung atau kebutuhan-kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat untuk memenuhi dorongan diri sendiri sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal. Motivasi perilaku terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dari luar, selain dari diri sendiri, dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Kalau dari sekolah ini contohnya motivasi eksternal itu misalnya ada seorang murid yang mengerjakan tugas atau PR, dia lebih berpikiran bahwa saya ini tidak mau, saya ini harus mengerjakan tugas agar tidak diberi hukuman oleh guru. Nah, itu berarti dia termasuk ke dalam motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga itu termasuk motivasi eksternal. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Contohnya ini misalnya seperti yang ada di kelas saya menerapkan reward kepada anak-anak yang mendapatkan stiker bintang yang banyak. Ini sebenarnya menjadi pro kontra di modul 1 4 budaya positif ini.
Karena sebenarnya ini kan termasuk motivasi eksternal. Kalau mereka aktif di kelas, membuat tugas yang rajin, seperti itu mendapatkan reward, itu berarti kan motivasi eksternal. Nah itu menjadi pro kontra seperti itu, karena itu tadi menjadi motivasi eksternal bagi murid. Selanjutnya motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, berarti menjadi pro kontra tadi memberikan hukuman kepada murid, begitu juga memberikan penghargaan atau reward kepada murid. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Yang pertama, Adi termotivasi untuk belajar dengan giat karena akan diberikan oleh ayah sepatu baru jika Adi dapat meningkatkan prestasinya. Yang dilakukan Adi kira-kira termasuk motivasi apa? Eksternal, benar sekali. Berarti di sini Bapak Ibu sudah memahami apa itu motivasi eksternal dan internal. Yang kedua adalah Bella termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang dilakukan Bella termasuk motivasi eksternal atau internal? Bella termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan internal karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Menurut Dian Gosken, mungkin ya ini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Yang kedua, kamu selalu saja salah, jadi selalu menyalahkan murid. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Contohnya, misalnya juga dalam kelas, ibu sudah susah-susah ngejelasin, kamu udah merhatiin. Nah, itu contohnya membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi mengontrol siswa melalui persuasi, ajakan. Posisi ini dapat berdampak positif, dapat juga berdampak negatif. Positifnya berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa, yaitu ayolah bantu demi ibu. Jadi meningkatkan hubungan antara guru dan murid. Untuk negatifnya, bila guru tidak dapat membantu, mungkin siswa akan kecewa karena guru itu tidak seperti yang dia inginkan. Gitu. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan sepertinya peraturannya apa dan apa yang telah kamu lakukan. Lalu yang kelima ada posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini ada sedikit teks. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer, posisi kontrol manajer ini seperti misalnya apa yang kita yakini itu dalam jalanan kelas, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu rencana untuk memperbaikinya seperti apa? Dan seorang manajer tidak mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing agar dapat mengatur dirinya. Nah,
nanti ini akan ada di segitiga restitusi yang akan dijelaskan oleh Pak Sahril. Posisi kontrol guru apa yang sudah kita terapkan dari kelima posisi kontrol tersebut? Nah, dari kelima posisi kontrol itu kira-kira apa yang baik untuk diterapkan? Jadi dari 5 posisi kontrol ini pencapaiannya adalah posisi manajer, dan yang harus dihindari adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena itu akan mempengaruhi psikis dari murid. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini semua dilakukan untuk mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini menurut William Glasser, ada bertahan hidup. Yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini semuanya harus kita penuhi dalam diri kita juga ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan rasa aman. Sebelum saya ingin memutarkan video ini dulu, apa namanya? Berikut adalah video mengenai posisi kontrol guru. Kira-kira ini termasuk dalam posisi kontrol apa? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya Nah, berdasarkan video yang kita amati tadi, itu termasuk ke dalam posisi penghukum. Jadi posisi tersebut sebaiknya dihindari di sekolah, di kelas. Kalau dalam modul yang sudah kami bahas ini, posisi penghukum itu sebaiknya dihindari karena bisa membuat dampak yang tidak baik untuk psikologis anak. Seperti itu rata-rata. Ada video yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah?
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, dari video yang barusan diputar itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya itu bilang kalau kamu terlambat terus bisa-bisa itu kena tegur oleh kepala sekolah. Jadi muridnya itu merasa nanti kalau dia terlambat gurunya yang disalahkan, nah jadi dia merasa dirinya itu bersalah seperti itu. Itu juga sebaiknya dihindari dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari video tadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman, di guru sebagai seorang teman, mempunyai dampak positif dan negatif. Positifnya itu berarti membangun hubungan yang lebih erat antara seorang guru dan murid. Negatifnya, murid bisa kecewa karena guru bisa menjadi apa yang tidak dia inginkan, tidak seperti yang tidak dia harapkan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data. Video tersebut adalah contoh dari posisi seorang guru sebagai pemantau. Langsung kita lanjutkan pada yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip
saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dari posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Itu adalah posisi puncak dalam 5 posisi kontrol guru. Karena dalam posisi manajer ini sudah menerapkan dari 3 fase segitiga restitusi yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Sanril. Oke. Di sini saya akan melanjutkan materi. Tadi ada 3 materi yang telah disampaikan Ibu Krisna Ayani. Yang pertama tadi disiplin positif, yang kedua tadi teori motivasi, dan yang ketiga tadi 5 posisi kontrol guru ya. Oke. Oke, yang keempat yaitu materi kami yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Mungkin kita semua sudah tahu bertahan hidup ini. Pertama yaitu makan, minum. Jadi kita sebagai guru ini harus paham dengan kondisi siswa. Mungkin paham dengan keadaan siswa. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Nah ini kebutuhan yang kedua ini harus kita pahami juga sebagai guru. Cinta dan kasih sayang yaitu terutama kepada peserta didik kita. Karena seandainya kita terlalu menyayangkan siswa itu, siswa jadi mungkin bisa membuat siswa itu terlalu dekat dengan kita, itu bisa membahayakan. Karena siswa ini kalau kita terlalu dekat dia bisa jadi malas. Jadi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini perlu kita pahami terutama kepada peserta didik kita. Yang kedua yaitu penguasaan. Nah, di sini penguasaan ini biasa sering dilakukan oleh peserta didik kita. Jadi kita harus paham penguasaan itu mereka selalu yakin, oh ini adalah Bu, misal Pak, saya bisa melakukan ini, saya hebat dari teman yang lain. Jadi penguasaan ini perlu kita hindari. Jadi dalam proses belajar itu kebutuhan dasar penguasaan ini perlu kita pahami terhadap perilaku peserta didik kita. Nah, yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan ini lawan atau identik dengan siswa nakal, karena mereka ingin merasa bebas. Jadi kalau kita tidak paham kebutuhan yang keempat ini, kebebasan, siswa kita selalu merasa bebas. Mereka ingin belajar, misal belajarnya Pak, belajar ini misalnya 20 menit Pak, sisanya kami ingin bermain misalnya. Jadi mereka perlu kebebasan. Jadi kita sebagai guru itu harus paham dengan kebutuhan siswa. Kebebasan mereka ini harus kita batasi. Jadi tidak berdampak kepada peserta didik yang lain. Nah, yang kelima yaitu kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kelima kesenangan ini adalah di mana kita harus paham. Proses pembelajaran kita ini menurut kita terhadap siswa itu seperti apa? Menyenangkan atau malah membosankan. Jadi kita harus paham, kita harus membuat proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, ini penjelasannya kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Kesehatan,
makan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Jadi siswa itu harus merasa adanya kasih dan sayang dari kita sebagai guru. Yang kita hanya ada berapa siswa yang kita sayangi, misal si A, si B, tapi semua peserta didik kelas kita semua kita harus sama ratakan. Kita harus ada rasa kasih dan sayang terhadap semua siswa kita di dalam kelas. Nah, di sini kebutuhan bahasa tadi sudah saya jelaskan, yaitu pengakuan atau kemampuan. Jadi siswa itu harus ingin jadi pemimpin, jadi dia ingin menguasai kelas itu. Jadi kita batasi kebutuhan siswa yang penguasa ini. Jadi kita batasi, jangan sampai dia selalu menganggap dirinya hebat di kelas. Jadi ini salah satu kebutuhan yang harus kita pahami terhadap perilaku peserta didik kita. Nah, yang kebebasan ini, yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Di sini siswa kita di dalam kelas jangan sampai kita tidak paham kebutuhan kebebasan ini. Karena kalau kita terapkan di kelas, siswa yang memilih ini jadi siswa ini bebas di kelas, sehingga dalam proses pelajaran bisa menghambat atau mengganggu teman-teman yang lain kalau dia tidak senang dengan pilihan dari temannya. Jadi kita harus paham, kebebasan ini kita batasi sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang ini perlu kita terapkan di kelas. Itu dalam proses belajar itu mencari kesenangan, bermain, sehingga kebutuhan kesenangan siswa ini tinggi, biasanya meningkatkan apa yang dilakukan. Jadi misal dalam proses pelajaran ini kita harus selingi dengan permainan. Jadi siswa itu bisa merasa senang atau bisa tetap bergembira ria. Misal ice breaking di kelas. Nah, jadi kebutuhan ini harus kita pahami sebagai seorang guru. Karena kebutuhan kesenangan ini memicu motivasi siswa. Bisa hari ini kita terapkan permainan atau ice breaking, mungkin minggu depan mereka berharap lagi. Jadi mereka lebih semangat untuk belajar untuk minggu berikutnya atau besok karena termotivasi dengan kesenangan yang telah kita berikan. Tapi di sini kita sebagai guru juga membatasi, jangan berlebihan mengasih atau memberikan kesenangan kepada peserta didik. Pertanyaan? Ya, analisis kasus berikut. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tak acu pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab sendiri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun dia membisu. Pertanyaan dari kasus tadi, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan Fajar? Ada yang bisa jawab? Atau diulang lagi soalnya? Dulu ya, sebentar. Nah. Ini di sini silakan. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah posisi kontrol merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang diambil Ibu Dani tadi membuat rasa bersalah. Oke, nomor 2 yaitu ada bisa jawab untuk nomor 2, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Sekarang kebutuhan apa yang Oke.
Sekarang kebutuhan tadi, posisi kotor sekarang kebutuhan manusia tadi. Tadi ada 5: bertahan hidup, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Oke, Bu Desi sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca singkat pelajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan untuk pelajar. Kalau dari persoalan tadi, pelajar itu butuh kasih sayang, kan? Kurangnya kasih sayang. Jadi butuh kasih sayang. Oke, jadi sikap pelajar dari kasus tadi, ya pertama itu pelajar perlu kasih dan sayang. Yang kedua, ya, jadi yang kedua juga pelajar ini mungkin bosan dengan pelajaran bahasa Inggris tadi. Mungkin ibu guru dalam mengajarnya terlalu searah mungkin ya. Jadi perlu kesenangan dalam proses pelajaran, bisa diterapkan game atau breaking. Jadi bisa memotivasi pelajar dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini jawabannya. Oke, benar, merasa bersalah. Nah, motivasi tadi kan. Jadi perlunya motivasi. Oke, lanjut untuk materi yang kelima, yaitu keyakinan kelas. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum kita lanjut slide berikutnya. Saya tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, keyakinan kelas atau sekolah. Di dalam pembuat keyakinan ini, guru hanya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini, kita sebagai guru harus melibatkan siswa. Jangan buat aturan sendiri. Jadi membuat keyakinan itu perlu kesepakatan dengan siswa. Misal kita ajak siswa menulis apa yang mereka inginkan, atau mereka kelas apa yang mereka inginkan supaya kelas itu nyaman, tertib, berjalan dengan lancar. Jadi kita suruh mereka tulis di kertas lembar. Nah, kita atau sticky kita tulis di situ dan kita suruh tempel di depan. Nanti selesai ditulis, kita pilih yang mana yang baik sehingga mewujudkan proses belajar itu nyaman, tenang, tertib dari kesepakatan yang tulis siswa tadi. Nah, dari beberapa tadi kita pilih dan kita jadikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seharusnya mulai kita terapkan, tapi itu sebaiknya kita terapkan di awal pelajaran tahun baru ya. Jadi di awal pelajaran itu kita terapkan sebelum masuk ke materi. Jadi keyakinan kelas ini perlu sekarang kita terapkan karena ini salah satu budaya positif. Banyak sekali manfaat yang kita dapat dari keyakinan kelas ini. Yang pertama itu bisa membuat proses pelajaran itu berjalan lebih efektif mungkin. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas. Oke, caranya ini. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pertanyaan dan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas ini dalam bentuk kata-kata positif. Keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita harus melibatkan semua peserta didik yang ada di kelas. Ya, jangan kita sebagai guru itu kita membuat sendiri keyakinan. Jadi kita melibatkan semua siswa. Dan untuk membuat keyakinan kelas ini kita harus menghindari dua kata, yaitu kata jangan atau tidak. Jadi di dalam pembuatan kata positif keyakinan kelas itu menghindari kata jangan. Misal jangan buang sampah, nah itu tidak boleh. Seharusnya menjaga kebersihan. Jadi dirubah
kata jangan harus tidak boleh dipakai. Misal, jangan terlambat datang ke sekolah, kita rubah jadi kalimat positif dalam keyakinan kelas itu disiplin waktu. Nah, jadi dalam bentuk penulisan keyakinan kelas itu kita harus menghindari kata jangan ataupun tidak. Ini langkah-langkah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas, kata-katanya. Ini untuk keyakinan kelas 1. Yang sana keyakinan kelas 1 ini setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini untuk yang kelas tinggi, kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada sebagian, mungkin sudah menerapkan, tapi mungkin dalam penyusunan kata saja yang belum, masih mungkin ada menggunakan kata jangan, tidak boleh. Jadi kata itu harus kita hindari. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif dan mudah dipahami dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang kalau pertama ini peraturan kelas, yang ke satunya keyakinan kelas. Jadi kalau di peraturan kelas itu kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kita rubah ke kata positif, yaitu keyakinan itu bertanggung jawab. Jadi lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dan untuk bertanggung jawab ini tidak hanya barang, mungkin bisa semuanya. Jadi luas jangkauannya untuk kata positif dari bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, saling menghormati. Saling menghormati ini tidak hanya mengganggu orang lain, mendengar orang sedang bicara mungkin, itu termasuk saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Kata keyakinan kelasnya, kata positifnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kata keyakinan kelas itu keamanan atau saling menghormati. Yang kelima ini dilarang menggunakan narkoba. Karena keyakinan kelasnya kesehatan. Jadi tidak hanya narkoba, mungkin banyak sekali tentang kesehatan itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada soal apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Oke, silahkan Bapak Ibu membuat orehan jawaban dari ketiga kata itu. Menggunakan helm saat mengendarai motor, itu termasuk peraturan atau keyakinan atau nilai kebajikan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Silahkan nih Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab dari ketiga pertanyaan itu. Menggunakan helm saat mengendarai motor, apakah itu nilai kebajikan, apakah itu keyakinan atau peraturan? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang ada yang bisa jawab? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Oke, ada yang bisa jawab? Untuk ini? Oke, sudah nilainya. Nah, untuk yang pertama itu bukan keyakinan kelas, tapi nilai kebajikan. Jadi menggunakan helm saat mengendarai motor adalah nilai kebajikan keselamatan. Ya, karena itu di jalan, bukan di kelas. Oke, bisa dipahami dari kata-kata menggunakan helm saat mengendarai motor. Nah, kalau keyakinan kelas ini di sekolah ataupun di sekolah, sedangkan mengendarai motor itu di jalan raya, jalan umum. Oke, jadi itu adalah nilai kebajikan keselamatan. Nah, yang kedua bisa kita gunakan sebagai keyakinan kelas, yaitu membuang sampah pada itu, menjaga kebersihan. Jadi ini termasuk keyakinan kelas. Yang keempat, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini yaitu selalu bersikap positif dan hormat.
Dalam penerapan yang ikhlas, jika terjadi pelanggaran tertentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Saya akan ini slide ini. Oke, nah mungkin Bapak Ibu bisa menjawab juga dari kata-kata ini. Pernyataannya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira boleh diorek-orek dulu. Nanti kita jawab bersama-sama untuk orang-orangnya benar atau salah. Yang kedua, membersihkan WC karena sudah mematahkan pensil teman, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena sudah mematahkan pensil teman. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu isi sendiri mungkin. Nah, ini jawabannya. Nah, jadi yang pertama itu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu adalah konsekuensi atau sanksi. Jadi beda hukuman sama konsekuensi ini. Konsekuensi itu terjadi pada saat itulah. Jadi kita memperbaikinya pada saat itulah. Kalau hukuman itu sudah kita buat dari awal mungkin. Ya, jadi bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Oke, kita lanjut. Oke, materi terakhir yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru baru pertama kali mendengar kata restitusi. Mungkin kata-kata baru ini yang didengar oleh Bapak Ibu. Kami juga sebagai CGP, calon guru gerak, juga pertama kali mendengar kata restitusi. Sebelum ini jujur saya juga belum pernah dengar. Nah, selama mengikuti CGP calon guru penggerak ini kami baru mendengarkan kata restitusi. Nah, restitusi itu menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Oke, ciri-ciri restitusi. Bisa lewatkan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita terapkan di sekolah. Tadi telah dijelaskan oleh Ibu Trisna Hadayani, yaitu ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita sebagai guru itu harus menerapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Jadi sebagai guru itu kita harus menjadi manajer. Nah, apa sih manajer? Kita kalau jadi manajer itu dalam penyelesaian masalah baik dengan siswa, terutama dengan siswa karena kita sebagai guru. Jadi kalau siswa ada yang berbuat salah atau melakukan kesalahan, kita harus memakai itu namanya segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Dan guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tujuan dari restitusi ini adalah membuat, pertama ini ditulis ini, tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini dalam menyelesaikan masalah itu kita menyuruh atau mencari solusi itu siswa sendiri mencari solusinya dalam penyelesaian masalah itu. Ini kata-kata dalam tahapan segitiga restitusi. Ini ada yang paling bawah ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kata-kata dalam kita menangkap atau kita menangani masalah yang telah dilakukan oleh siswa kita. Jadi menstabilkan identitas itu kita harus menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini contoh kata-kata. Jadi kata-kata yang kita ucap kepada peserta didik yang melakukan kesalahan itu harus kata-kata yang membuat dia menjadi tenang. Jangan membuat dia jadi susah atau membuat dia jadi murung lah. Jadi kata-kata ini membuat dia jadi stabil atau tenang. Jadi itulah yang disebut dengan menstabilkan identitas.
Yang kedua itu menanya validasi tindakan. Jadi apabila ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita harus validasi. Jangan langsung menghukum, atau kita tanya dulu alasannya. Misalnya contoh, kamu tentu punya alasan. Nah, jadi alasan siswa kita terlambat itu apa alasannya? Kita tanya terlebih dahulu. Dan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan, nah caranya juga kita tanya kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Dan tindakan yang terakhir yaitu menanyakan. Nah tadi, jadi apabila siswa kita melakukan kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas yang terakhir dibuat tadi, keyakinan kelas mana yang mereka langgar. Nah misal tadi datang terlambat, jadi kita tanya kepada peserta didik keyakinan kelas yang dilanggar itu apa? Misal disiplin waktu. Nah ini contoh kata-kata menstabilkan identitas. Bisa ada video. Kita putar dulu contoh kegiatan segitiga restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu baik di kelas nanti ada mengalami masalah dengan murid atau murid tidak buat tugas atau sering terlambat. Nah ini contoh cara menyelesaikan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Begadang. Jadi bangunnya siang. Kenapa? Pagi ya. Bob, pada pembukaan barang. Ya, dan jadi
Oke, itulah tadi ya contoh segitiga restitusi yang diterapkan di salah satu sekolah di Sumatera Selatan. Kalau salah tadi SMA 1 Pemulutan Barat ya. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya 3 tahapan restitusi, segitiga tahapan restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi untuk melakukan segitiga restitusi ini kita tidak boleh langsung di kelas. Jadi kita panggil dulu siswa yang bersangkutan. Jadi kita ibarat itu 4 mata dengan siswa tersebut. Jangan langsung di kelas ataupun menyelesaikan masalah itu di depan orang banyak. Jadi kita harus 4 mata lah dengan siswa. Jadi dalam proses segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan identitas. Kita harus menanyakan dulu kepada siswa itu apakah benar dia melakukan kesalahan. Dan yang kedua yaitu validasi kesalahan, alasan mereka melakukan kesalahan itu apa. Dan yang ketiga itu kita tanya juga keyakinan apa yang dia langgar. Nah selesai itu baru kita minta juga solusinya untuk menyelesaikan masalah itu. Misal dia terlambat supaya tidak terlambat lagi apa. Nah itulah proses segitiga restitusi mungkin yang perlu kita terapkan di sekolah. Karena ini adalah salah satu budaya positif yang harus kita terapkan. Mungkin selama ini kita selalu salah. Misal ada siswa salah, kita langsung di situ kita marahin. Nah itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita harus membiasakan budaya positif ini. Jika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, kita harus menerapkan segitiga restitusi. Karena di dalam segitiga restitusi ini berhubungan pertama dengan posisi kita sebagai guru, dan kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah dari segitiga restitusi ini akan terbentuklah yang namanya disiplin positif dari kegiatan itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan bersama Ibu Trisna Haryani mengenai budaya positif. Ini adalah tugas modul 1 dan 4 kami, yaitu budaya positif ya. Ini adalah tugas aksi nyata kami yang harus kami buat, yaitu mempresentasikan tentang budaya positif dengan rekan-rekan di sekolah kami. Oke, itulah tadi materi dari kami. Dan langsung saja untuk persingkat waktu itu sesi yang ketiga yaitu tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau boleh mengasih saran juga boleh ya, atau mengasih masukan kepada kami yang menyampaikan materi. Kami persilakan yang ingin bertanya atau memberikan masukan atau saran boleh mengangkat tangan. Oke, silakan Ibu perkenalkan namanya dulu. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada Bapak Kepala Sekolah, Pak Yudi, dan juga beserta Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang ada di sini. Nama saya Ibu Eli. Saya mau bertanya tentang penerapan disiplin positif. Bagaimana cara mengatasinya? Dan pertanyaan kedua, dan juga bagaimana cara menjaga konsistensi. Oke, berarti bagaimana cara menerapkan budaya positif Ya, di sekolah? Bagaimana cara mengatasi kendala dan penerapan disiplin positif. Bagaimana kendala? Cara mengatasinya. Kendala. Oke. Bila ada kendala kita tuh harus mengatasinya. Nah, itu poin penting pertanyaan yang kedua tadi. Menjaga. Oke, berarti mempertahankan budaya positif di sekolah kita. Itu intinya. Ya. Nah, oke, terima kasih pada Ibu Eli. Oke, satu pertanyaan lagi. Kami silakan. Silakan Ibu Rini. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yudi ya. Saya hanya mau pertanyakan sedikit saja. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan? Oke. Jadi pertanyaan dari Ibu ini apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan sekolah atau peraturan kelas ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Ibu Eli Satriana itu pertanyaan tadi bagaimana cara mengatasi kendala dalam penerapan budaya positif di sekolah. Oke, kita lihat dulu. Di sini mungkin kendala pertama kita lihat kendala di kelas dulu. Mungkin kendala di kelas ini pertama ini siswa ini
masih banyak melakukan kesalahan misalnya. Jadi cara mengatasi pertama, misal kita telah membuat keyakinan kelas, telah kita buat di kelas, masih ada siswa yang melanggarnya. Nah, itulah perlunya namanya tindak lanjut atau refleksi. Jadi setiap 1 bulan atau 2 bulan kita bentuk lagi, kita kasih pemahaman lagi kepada peserta didik bahwa apa yang dia langgar itu tidak baik dilakukan, harus kita taati dan kita lakukan. Mungkin itu cara pertama. Yang kedua yaitu mungkin kita, kalau di kelas ini ya, kendala di kelas dulu, kita berkolaborasi dengan teman sejawat ya. Kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Di kelas kami misalnya masih banyak siswa yang melakukan atau yang melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi kita berkolaborasi, minta pendapat dengan teman sejawat cara menyelesaikan kendala tadi. Nah, itu untuk di kelas kendalanya. Kalau yang kedua ini mungkin kendala di sekolah. Nah, cara mengatasi kendala yang di sekolah ini, misal banyaknya siswa yang terlambat. Pertama, juga sama, kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah, di mana warga sekolah ini semuanya ada di lingkungan sekolah, baik itu kepala sekolah, warga sekolah, komite sekolah, dan rekan-rekan sejawat di sekolah kita. Jadi kita harus berkolaborasi cara mengatasi kendala dalam penerapan budaya positif ini, karena dengan kerjasama yang baik akan menghasilkan disiplin positif atau hal-hal positif yang baik di sekolah kita. Oke, itu untuk cara mengatasi. Nah, yang kedua, cara mempertahankan penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin cara yang paling pertama untuk mempertahankan budaya positif di sekolah kita harus mungkin selalu memberikan atau yang dinamakan di sekolah kita ini kita harus membentuk yang namanya komunitas praktisi. Karena mungkin Bapak Ibu juga baru dengar ini komunitas praktisi, di mana cara kita di dalam komunitas itu kan kita mencari masalah secara bersama-sama. Komunitasnya itu ala baiknya semua guru yang ikut serta di situ. Nah, jadi kita juga harus diwajibkan membentuk komunitas praktisi di sekolah kita. Nah, dari komunitas ini kita bisa bersama-sama menghadapi kendala, cara mempertahankan penerapan budaya positif. Karena budaya positif ini mungkin sudah sering kita terapkan di sekolah kita. Tapi mungkin kita hanya searah, kita dengan kita sendiri di kelas, misal kelas Ibu Eli, mungkin di kelas Ibu Eli, ya. Nah, jadi budaya positif di sekolah itu harus bersama-sama kita terapkan, sehingga terbentuklah kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat memperbaiki pembelajaran di sekolah kita, baik itu untuk peserta didik maupun guru-guru dan semua warga di sekolah. Mungkin itu saja, atau ditambah Ibu Lilis? Tidak. Oke, mungkin itu Ibu Elisandra mengenai cara mengatasi dan mempertahankan budaya positif di sekolah. Oke, langsung untuk pertanyaan kedua, Ibu Trisna. Ini pertanyaan tadi, apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Langsung saja, jadi pertanyaan dari Ibu Riri tadi adalah apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Baiklah, untuk seperti yang sudah ada di slide keberapa tadi ya, tadi akan ada tabelnya. Peraturan dan keyakinan kelas itu tentunya adalah dua hal yang berbeda. Peraturan itu kata-kata yang digunakan kebanyakan juga adalah kata-kata yang negatif. Jadi dilarang, tidak, depannya ya, dilarang membuang sampah, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu lebih kepada peraturan. Dan juga peraturan itu biasanya dibuat dari sekolah atau dibuat oleh guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu biasanya disepakati oleh guru dan murid. Jadi disepakati antara guru dan murid. Apa yang dikehendaki murid di dalam kelas itu menjadi disepakati bersama, menjadi keyakinan kelas bersama yang biasanya nanti akan ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu tidak hanya di awal saja, tapi nanti akan ditinjau secara berkala seperti itu. Dan juga penggunaan kata yang digunakan dari dalam keyakinan kelas itu adalah kata-kata yang positif. Bagaimana Ibu ini? Contohnya kayak tidak boleh datang terlambat, itu adalah peraturan. Peraturan. Keyakinannya datang tepat waktu. Iya, seperti itu.
Jadi penggunaan kata yang positif di dalam keyakinan kelas, datang tepat waktu. Berarti itu kan maksudnya tidak boleh terlambat seperti itu ya. Terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih Bu Rini. Oke, mungkin kami hanya membuka satu sesi pertanyaan ya. Oke, untuk kegiatan kali ini mungkin selesai. Yaitu acara terakhir yaitu refleksi atau penutup. Mungkin refleksi nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Oke, untuk kegiatan pada siang ini, kesimpulan dari kegiatan kita yang pertama yaitu di masalah budaya positif ini. Yang pertama itu disiplin positif. Jadi kita sebagai guru ini harus membiasakan pembiasaan perilaku yang bersifat positif. Terutama misal kita selalu datang tepat waktu. Nah, jadi pembiasa-pembiasaan itu bisa dicontoh oleh siswa ataupun peserta didik kita di sekolah. Yang kedua itu motivasi. Tadi telah disampaikan oleh Bu Trisna Handayani tentang motivasi. Jadi motivasi itu ada dua tadi, internal dan eksternal. Jadi kita sebagai gurunya harus paham, harus paham Bapak Ibu. Karena motivasi yang baik itu internal. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri kita ataupun dari peserta didik. Jadi kita harus memahami. Jangan kita memberikan motivasi kepada siswa itu dari luar atau eksternal. Misal, kalau siswa ini dapat nilai 100, kita kasih coklat misalnya, kita kasih pujian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena bisa itu membuat siswa itu malas. Selesai. Kalau kita tidak memberikan pujian lagi atau reward atau penghargaan, mereka jadi malas. Nah, jadi motivasi yang dari luar itu kita hindari. Jadi kita terapkan motivasi internal yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang ketiga itu tadi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru itu tadi 5 posisi kontrolnya ada 5. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi kita di guru itu, kita jadi guru kan harus menjadi manajer. Manajer untuk diri kita sendiri maupun peserta didik. Jadi dengan posisi manajer ini kita dapat memimpin proses pembelajaran. Misalnya ada masalah di kelas, kita bisa selesaikan. Nah, jadi posisi manajer ini harus kita miliki sebagai seorang guru. Yang kelima, materi keempat tadi yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita harus paham juga 5 kebutuhan dasar manusia, terutama kepada peserta didik kita. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, ada kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Jadi kita harus paham, siswa ini kurangnya kesenangan. Jadi kita harus bisa menguasai karakter peserta didik dari 5 kebutuhan dasar ini tadi. Jadi dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa membuat proses belajar itu menyenangkan. Nah, kita bisa membuat peserta didik bisa aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima tadi tentang yang keenam tadi tentang segitiga. Baiklah, yang keenam adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi ada 3 fase. Yang kelima keyakinan kelas. Insya Allah kita akan menerapkan keyakinan kelas itu di kelas-kelas kita, di sekolah kita. Lalu yang kelima adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi kita harapkan bahwa nanti kita terapkan segitiga restitusi ini ketika di kelas kita, di sekolah kita ada masalah pada siswa kita. Ada 3 langkah tadi. Yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, jadi apa yang sudah ia langgar. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah ia langgar, keyakinan kelas yang sudah dilanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Baiklah. Dan juga mungkin sedikit menambahkan dari 6 disiplin positif yang sudah disampaikan ini, semoga bisa diterapkan, ambil yang baik-baiknya. Dan untuk motivasi internal dan eksternal tadi mungkin masih ada sedikit pro kontra. Jadi kalau untuk saya sendiri, kalau untuk kan kalau di kurikulum 2013 ini memang peringkat itu sudah dihilangkan kan, karena memang katanya akan menimbulkan kecemburuan sosial seperti itu. Tapi balik lagi kalau misalnya mau masuk ke jenjang SMA atau SMP, pasti yang kan ada jalur prestasi, masih
meminta ranking. Nah, jadi itu masih menjadi pramuka. Jadi tergantung dari kita mau menerapkan atau tidak dan melihat dari kebutuhan belajar yang ada di kelas kita. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya dan sudah mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, terlebih dahulu kita harus menyepakatinya. Kesepakatan kelas baru menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan sama keyakinan kelas? Apa Imam? Bedanya? Kalau kesepakatan tadi kita terlebih dahulu menyepakati. Kalau sudah sepakat sama-sama dari kalian baru jadi keyakinan kelas. Bedanya dengan peraturan kelas tadi apa Ibu? Kalau peraturan itu yang dibuat oleh guru, oleh sekolah, harus diketahui oleh siswa. Kalau keyakinan kelas Indonesia coba sama